Nah, masalahnya hari ini apakah ini akan terus substantif seperti ini, di mana semua orang bisa ikut aturan main yang disepakati? Malah kalau tak lihat, jadinya Bung, kita nggak ke prosedural ini. Kan abis Gimana dari tuh? prosedural, Kalau nanti Bung kan Wildan. substansial kan. Kan harusnya naik kelas dong, naik tingkat gitu kan. Kita kayaknya keluar kelas jadinya. Oh, gimana? Jadi itu? bukan prosedural lagi nih. Jadi ini Kita ke kantin keluar kelas gitu. Makanya Keluar antar ke kelas itu kantin. ngopi sore ini. Oh iya, sebagian. Tapi kan akhirnya kita bingung ini demokrasi suka-suka atau enggak. Nomor 1, Pak Anies ya. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan nomor Cocok. 1. Ini cocok sama kemudian Pak Religius. Anies yang selama ini sangat terkesan religius. Iya. Bagaimana adab dari Mas Gibran ini cocok. Santun sekali, salaman ke apa? Oh, sampai 2 kali tuh. Sungkem ke Bu Mega itu adab yang luar biasa sekali. Tapi ya Caimin tuh seru juga tuh. Kalau ada yang curang, teriakin curang bareng-bareng. Iya. Nggak tahu tertuju ke siapa itu. Tapi Caimin bilang gitu. Iya. halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di Ngopi Sore. Ini adalah program baru di Asumsi dari kami, anak-anak magang yang barusan masuk di Asumsi. Jadi selamat sore semuanya di Ngopi Sore. Ada saya di sini, Setiawan, dan teman-teman yang bakal banyak kita ngobrolin. Ngopi Sore teman-teman, itu adalah ngobrolin politik sore-sore. Jadi nantinya kita bakal ngobrolin soal isu-isu yang hari ini lagi trending. Dan sama teman-teman yang di sini keren-keren banget. Sebelah kiri saya ada Mas Seno. Ya ini termasuk anak magang juga kita. Anak magang juga ya? Pulang-pulang kerja, pulang kantor, Oke. pulang ngampus, pulang sekolah. Ya mumpung ada tempat untuk ngobrol di sini ya kita ngopi-ngopi. Oke. Gitu. Aku Seno teman-teman. Nanti hari ini kita ngobrol ya. Jadi izin join ke circle ini. Mantap. Silakan anak baru selanjutnya. Ya, aku anak PKL ini, Oh, tapi PKL. kerjanya nggak motokopi kalau sekarang. Oke. Kerjanya ngobrol sore. Wih, Jadi kita cerita-cerita apa yang terjadi sejak pagi sampai siang. Karena sore itu kan biasanya tempat orang ngumpul oke. untuk mereka menyampaikan keresahan-keresahannya. Jadi kejujuran itu ada di sore sebenarnya. Gitu ya? Kalau di pagi itu ada kepanikan. Kalau di malam ada apa, Bung? Penyesalan. Kalau penyesalan. Kita coba ngopi dulu ya. Oke, Kira-kira silakan. rasa kopi kita seperti apa ini? Iya. Coba Bung Yuda, katanya ngopi. Ah, ini. Saya ini biasanya minumnya susu. Terus Tapi tiba-tiba susu dibalasnya tuba. Jadi sekarang ngopi aja lah. ada kandungan apa sih di kopimu? Biasanya air putih kalau aku sore-sore gini. Sekarang? Karena hari ini butuh kejernihan untuk Kejernihan, melihat segala iya. sesuatu. Jadi pakai air putih. Oke. Air putih. Ya kalau saya kebetulan kopi ya. Sejatinya kopi itu ya ada manis dan juga pahit. Seperti hari ini kita tahu dinamika politik di Indonesia itu ada pahit dan manis. Ya, Dan lengkap. alhamdulillah kemarin itu kayaknya kita tahu ya, kemarin tuh akhirnya dari sekian lama drama-drama yang terjadi di Republik ini, kemarin alhamdulillah ada penetapan. Penetapan calon capres dari Ya, setiap lengkap. capres yang akan kemudian melakukan kontestasi dan sudah mendapatkan nomor urut. Nomor urut. Nah, kita bisa itu nih. Semuanya Bisa- bahas itu ramai. semua bahas itu sekarang ya. hari Iya ini kan? Pak Anies itu kemudian mendapatkan nomor urut 1, kemudian Pak Prabowo mendapatkan nomor urut 2, dan Mas Ganjar juga mendapatkan nomor urut 3. Ini menarik, apa yang kemudian drama-drama sebelumnya kita nggak mau bahas dulu lah ya. Drama-drama sebelumnya kita nggak bahas, udah banyak yang bahas soal itu pasti. Nanti akan kita bahas di tengah-tengah aja. Tapi Oke. nomor urut 1, 2, dan 3 ini sepertinya mendapatkan respon publik yang luar biasa dan hari ini mungkin juga diperbincangkan Iya. di teman-teman kita di pulang kantor, di tengah kampus, mungkin di tongkrong-tongkrongan. Hari ini juga kemarin barusan penetapan, hari ini mereka ngantor atau kumpul, sore ketemu teman, Dibahas. lagi dibahas nih, 1, 2, 3 pilih yang mana. Gimana menurutmu Sen? Loh, kalau kita melihatnya ya luar biasa. Di antara drama Korea, drama-drama yang terjadi di negeri ini, akhir-akhir ini. Kemarin itu tiba-tiba pas penetapan nomor urut, ini turun hujan. Turun hujan Iya. ya? Ya, secara alam ya. Secara Jadi hujan di tengah Jakarta yang panas banget, gerah, sumuk, tiba-tiba hujan. Nah ini kalau kita lihat dari ini aja, biasanya alam itu kan menggambarkan situasi batin, Iya, suasana hati. Semesta merespon batin setiap yang batin manusianya. makhluk yang ada di dalamnya, Iya, termasuk iya. manusianya gitu loh bos. Nah kemarin hujan itu dan
Jadi suasananya adem, gitu. Seneng semuanya bisa kumpul ketemu jadi satu. Setelah dramanya berjalan gitu, kemarin itu semacam ya ada situasi yang adem, yang meskipun di tengah keademan itu pasti ya masih ada anget-angetnya ya. Masih ada anget-angetnya. Masih ada suasana seru-seruannya. Betul. Tapi ini satu penanda bahwa ya negara ini, Indonesia ini, setelah melalui perjalanan panjang reformasi, kita bicara masuk ke alam demokrasi yang substansial. Nah, demokrasi itu kalau aku mahasiswa ilmu politik, Pak, itu ada 2 jenis demokrasi substansial dan demokrasi prosedural. Nah, kalau prosedural, asal ada pemilu itu sudah demokrasi. Karena sesuai prosedur. Gitu, asalkan ada pemilu. Terselenggara pemilu gitu ya. Peserta pemilu, ada penyelenggaranya, ada peserta pemilunya, itu sudah demokrasi. Nah, Orde Baru pun menyelenggarakan pemilu. Di banyak negara-negara yang bercorak otoritarianisme, kemudian pemerintahnya sentralistik, itu pemilu terjadi. Ada. Tapi Prosedural aja. secara prosedur aja, seakan-akan ada. Gitu. Seakan-akan ada aturan mainnya. Sewaktu-waktu bisa disewenang-wenangi, diubah-ubah sendiri. Seakan-akan suatu waktu itu bisa diintervensi, itu bisa. Itu prosedural doang. Nah, Indonesia ini kan masuk ke ranah demokrasi yang baru, yang lebih substansial itu kan pasca 98, di pemilu 99. Ini demokrasi mulai mengkonsolidasi diri, masyarakat bisa bikin parpol, kemudian nggak ada partai yang ini adalah representasi dari pemerintah, dan seterusnya. Ini orang bisa ikut terlibat, semua orang bisa ngerasain politik. Artinya kemarin itu demokrasi di Indonesia berjalan sesuai prosedural. Nah, secara prosedur sudah. Artinya keterlibatan partai politik, capres dari kemudian gabungan koalisi partai politik, semuanya kemarin hadir secara sejuk, secara damai, diiringi hujan rintik-rintik sesaat yang mengademkan suasana. Termasuk relawannya, relawannya juga semuanya. Memang secara prosedurnya oke, di KPU ada begitu. Nah, kita juga euforia dong, seneng. Harus. Karena demokrasi substansial kita ini baru sangat muda. Dibanding Amerika, dibanding negara lain itu kita masih sangat muda, Bos. Nah, masalahnya hari ini, apakah ini akan terus substantif seperti ini, di mana semua orang bisa ikut aturan main yang disepakati. Malah kalau tak lihat, jadinya Bung, kita nggak ke prosedural ini. Kan abis dari prosedural, nanti kan substansial kan. Kan harusnya naik kelas dong, naik tingkat gitu kan. Kita kayaknya keluar kelas jadinya. Oh, gimana? Jadi bukan prosedural lagi nih. Jadi ini demokrasi. Kita kantin keluar kelas gitu. Makanya keluar kelas itu ngopi sore ini. Oh iya, sebagian. Tapi kan akhirnya kita bingung, ini demokrasi suka-suka atau enggak. Kita pernah melewati demokrasi terpimpin. Kita pernah melewati demokrasi Pancasila. Kita pernah melewati demokrasi parlementer. Sampai sekarang kayak presidensial kan. Nah, tapi kok kita nggak naik ke substansialnya. Kenapa kita malah ke keluar kelas gitu kan? Kelas versi siapa akhirnya gitu. Makanya keresahan sebagai kita nih, generasi anak muda, masa kita dikasih beranda seperti itu kan. Nah, sore-sore ini kan biasanya orang jujur menyampaikan yang non substansial mungkin maksudnya adalah drama-drama Korea yang kemarin yang kita bahas tadi itu tadi. Tapi kita ke nomor urut deh. Kita coba ke nomor urut karena kemarin baru ditentukan dari setiap paslon 1, 2, 3, siapa sih kira-kira yang kemudian ini kayaknya yang paling bergembira atau yang paling merespon secara positif energinya itu dari 1, 2, 3, kira-kira ada paslon siapa yang paling happy, ada yang paling wah ini kayaknya nomornya sesuai. Aku dulu ya. Boleh. Kalau aku karena aku memang ngelihat kemarin ya sempat ada di sekitaran situ juga. Maksudnya kan macet juga tuh di daerah dekat KPU, macet. Kita ke sana. Terus melihat situasinya, pendukung nomor urut 3 ini kayaknya semangatnya luar biasa sekali. Oh iya, terwakilkan itu. Pak Ganjar ini semangatnya, pendukungnya keren banget. Nggak cuman di sekitaran area KPU ya waktu itu, tapi di sekitarnya kerasa. Mungkin karena plong. Selama ini pendukung Pak Ganjar itu kan salam metal itu. Salam metal 3 jari. Nah, kemarin dapat nomor urut 3 dan semangatnya keren, dan nggak cuma di Jakarta, setauku di Surabaya, di kota-kota lain itu banyak yang ikut nobar-nobar itu ya, pendukungnya yang bikin nobar-nobar setanah air itu, se-Indonesia, dan antusiasmenya langsung bergaung di medsos, di mana, nggak ada yang receh-receh ya, maksudnya yang pakai cara-cara lama gitu ya, nomor ini dibuka, nomor ini nomor 3, nggak pakai yang kayak gitu-gitu, cuman kerasa banget auranya itu, antusiasmenya orisinil dan itu bergerak di mana-mana. Kalau aku nih. Dari setiap calon kemarin memang semuanya dari mimik raut mukanya ya kelihatan semuanya bahagia, gesturnya bahagia. Gesturnya itu bersahabat, damai memang. Tapi kan kayaknya kelihatan tapi salah satu. Jadi menurut saya juga sih kayaknya
yang paling bahagia menggebu-gebu ya atau antusiasmenya itu tinggi dalam respon nomor urut kemarin, Mas Ganjar memang benar sih. Iya. Mas Ganjar ketika membuka harus itu melihat dan kelihatan wajahnya sangat sumringah, makanya saya mungkin pakai baju yang kayak Mas Ganjar hari ini. Saya ingin kemudian mencoba menirukan ekspresinya Mas Eno. Jadi kayaknya kemarin itu kenapa nomor 3? Artinya begini. Nomor 3 adalah mungkin bagian dari bagian dari partai pendukung lah ya. Yang kemudian hari ini yang mendukung Mas Ganjar yang di parlemen yang paling kuat kursinya PDIP Perjuangan. Namun ada filosofi yang menarik soal nomor 3 itu tadi. Kalau misal kita di Pancasila itu menarik, itu adalah ngomong soal persatuan Indonesia. Nah ini akan kemudian dari seluruh pendukung Ganjar yang banyak atau yang seluruh masyarakat Indonesia, ini persatuan menjadi spirit yang akan dibawa Mas Ganjar. Makanya pada saat itu mungkin saya melihat Mas Ganjar terlihat rona wajahnya itu happy banget ya. Bahagia secara total gitu. Dan ini juga menarik juga ketika Mas Eno dibilang soal biasanya kan ada juru-juru kampanye bilang nomor 1 buka, nomor sekian, nomor 2 ini ada coblos, cara-caranya nomor 3 tutup. Wah, itu kan cara-cara yang klasik dari 2 pemilu edisi sebelumnya, mungkin caranya kayak gitu. Habis kuno. penentuan nomor urut. Tapi kita coba ke substansial apa yang disampaikan Mas Wildan tadi. Begini Mas Wildan, ini menarik. Ini cocok sepertinya menurut saya ini. Cocok sepertinya ketika nomor 1 itu Pak Anies, ya kan, kalau kita mengadopsi coba menjadikan ini fundamental kita ya. Maksudnya kan fundamental kita kan Pancasila nih ya. Ya menjadi ideologi kita gitu bersama itu berbangsa bertanah air seperti ini. Nomor 1 Pak Anies ya. Ini ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan nomor 1. Ini cocok sama kemudian Pak Anies yang selama ini sangat terkesan religius atau yang cenderung memakai diksi politik identitas. Ini kayaknya ketuhanan yang Maha Esa cocok. Tapi ada lagu juga. Apa lagunya? Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Itu mewakili mungkin dari apa yang kemudian nomor yang sesuai sama Pak Anies. Tapi yang nomor 2, yang cocok juga Mas. Kok bisa itu? Nomor 2 ini menarik juga. Nomor 2 Pak Prabowo sama Gibran. Coba nomor 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan luar biasa. Pak Prabowo ini orang yang humanity, Pak. Sampai pelanggaran HAM aja nggak selesai sampai sekarang kan itu. Saking humanity-nya, kemanusiaannya cocok gitu kan. Cocok ini. Kemanusiaan ini cocok sekali. Terus soal keadilan. Keadilan tentu apa yang disampaikan belum tadi, drama-drama sebelumnya ini mewakili proses persidangan MK yang saya rasa tidak adil. Ada satu golongan atau satu kelompok atau satu keluarga yang mungkin merasakan dari dampak apa yang kemudian diputuskan dalam Mahkamah Konstitusi. Terus, Mas Eno, menarik juga ini. Yang ketiga, atau yang kemudian dari diksi yang kemanusiaannya dan beradab. Adab ini artinya tentu kita bisa potret lah. Atau kita bisa lihatlah ke belakang bagaimana adab dari Mas Gibran. Ini cocok. Santun sekali, salaman ke sampai 2 kali tuh. Sungkem ke Bu Mega, itu adab yang luar biasa sekali. Tapi ya habis sungkem di belakang dia cabut gitu. Habis datang lagi. Habis itu gimana? Cocok gak nih? Sudah buka di awal tadi. Itulah ada namanya adat prosedural, ada adat substansial. Ya. Mungkin itu bagian dari adab prosedural aja. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Artinya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini mewakili seluruh kelompok yang ada di Indonesia. Unity. Jadi banyak, Indonesia kan negara yang majemuk sekali. Artinya itu sangat lihat sekali dalam pribadi Ganjar Mahfud. Betul sekali. Tapi aku kayak punya sudut pandang lain kalau soal nomor kemarin itu. Iya, gimana? Akhirnya nggak cuma alam semesta ini, tapi mungkin peradaban dulu tuh titip pesan sampai hari ini di KPU. Waduh. Gimana itu? Kalau kita lihat, sekarang kan kita akan bicara presiden ke-8 kan? Oke. Itu kan aksioma dari 5 tambah 3 nggak sih? Ya kan? Karena berarti kan Mas Ganjar kan dukung oleh presiden ke-5 Republik Indonesia kan? Kemudian dapat nomor 3. 8 itu kan pesan kan? Itu pesan kayak, loh ini akronimnya 8 gitu. Jadi semua peradaban tuh mendukung ini. Inilah di Ngopi Sore ini kita menemukan jusir baru. Jusir apa jusir? Juru tafsir yang hari ini kumpul di sini.
Ya itulah. Tapi lebih baik juru tafsir, Bung. Kalau Dari sampai abang, daripada juru tabrak kan kita bingung. Juru parkir nggak apa-apa kan, Iya, parkir. iya, Oke, iya. stop berarti stop kan. Kalau Iya. tabrak kan ngeri, Pak. Ya itu namanya nggak ada petugas parkirnya. Nggak ada petugas parkirnya. Iya. Itu lah petugas parkir berarti. Iya. Ya itu. Ya tapi menarik sih kalau bicara masalah adab ya. Kan di banyak medsos itu banyak konten-konten berseliweran yang mengatakan atau menyindir bahwa ini ada Mas Gibran dan Mas Kaisang itu Ya. mau salim ke Bu Mega dan terus ternyata katanya di video-video ini di framing bahwa Bu Mega nggak mau nerima tuh apa namanya Di framing. salimnya itu. Bu Mega nggak mau menerima sungkem dari Mas Kaisang sama Mas Gibran. Iya, padahal kan kita kalau lihat video lengkapnya itu banyak lah di media yang kredibel itu bahwa Bu Mega yang menerima itu, bahkan kadang sampai 2 kali, 3 kali. Terakhir aja yang Mas Kaisang mau ngomong sama Bu Mega itu yang ya memang situasinya ngobrol gitu, bukan situasi mau salim itu yang enggak ini. Kira-kira dia ngobrolnya gimana ya sama Mas Gibran? Iya. Bu, pinjam 100 gitu. Sambil gini ya. Gini gak dia pegang kaki kan dia nunduk-nunduk banget gitu, Iya. adabnya luar Enggak, biasa iya, kan. iya. Kayaknya gini, Duduk gitu. Bu ulang tadi candid sekarang pengen yang bener gitu kan kira-kira kan. Biar produksi hoax-nya itu jadi gitu ya. Iya, jadi kan nanti punya banyak ini opsi kan pilih yang mana. Ini liar-liarnya nih. Liar-liarnya ini. Lo kan kalau kita candid di update-nya kan nggak enak kan. Oh ini jangan candid dulu, nih pengen yang agak formal gitu. Karena kan di KPU misalkan kan. Jadi nggak boleh sampai sedikit ada, mungkin nggak senyum atau nggak apa. Jadi mungkin Bu ulang boleh nggak Bu? Tadi soalnya candid saya perlu yang agak serius gitu. Itu bisa jadi kan seperti tadi. Ya, tapi ini menarik, aku mau ngomong sedikit lah, ngobrol sedikit tentang Bu Mega ini ya, sosok yang seringkali disalahartikan, disalahpahami sebenarnya. Kalau di situasi politik saat ini yang based on apa yang terjadi, opini, tafsir di media sosial, seakan-akan Bu Mega itu pribadi yang jauh gitu dan nggak ngasih ruang ke anak-anak muda, Iya. terus berjarak, ya kan framing atau Ada framing pembentukan itu, betul. opininya kan begitu. Nah, kadang-kadang kita juga ingin ngomong juga itu, apalagi setelah tadi malam itu terjadi semacam itu. Kalau dalam pandanganku ya malah Bu Mega ini sebenarnya terlepas dari segala sesuatu yang disampaikan orang-orang itu, ya ini sosok yang mau ngasih ruang ke anak muda gitu, dengan anak muda terbuka, kemudian ya di buktinya Mas Ganjar bisa jadi capres tuh. Iya. Seorang anak muda juga di era dulu Bu Mega bikin partai PDI, terus Mas Ganjar masih mahasiswa kan waktu itu dan ikut dari situ prosesnya dan sampai hari ini jadi capres. Menurutku ini ruang yang ruang berproses yang indah yang disiapin Bu Mega. Suatu ketika dulu aku pernah nulis tentang Bu Mega tuh. Di media buat tulisan, nasional. Buat tulisan. Apa isi tulisan Tulisan. tentang Bu Mega sih? Tulisannya judulnya Megawati dan Anak Muda. Aku cerita tentang bagaimana saat kita bicara tentang flashback politik anak muda, itu ya hari ini kita dapat ruang bisa ngomong banyak ini ya karena salah satunya adalah peristiwa reformasi. Dapat ruang Dan ya. di reformasi itu salah satu tokoh utamanya ya ada Ibu Bu Mega Mega. di situ. Nah maka anak muda dan Bu Mega ini sebenarnya lekat banget kalau Tapi Bu bicara Mega historis. sebagai sosok dan figur yang negarawan, Iya. memang seorang ibu ya punya bonding ya. Tentu kan dia nggak mau anak muda ini sembrono gitu loh. Benar. Artinya kan ya harus ada etika, harus ada Iya. norma kan Iya. yang tetap harus diadopsi. Karena itu sebagai identitas, karena yang muda juga akan tua gitu kan. Benar. Maka nggak boleh, akhirnya Bu Mega nggak mau, jangan sampai kita melewati batas-batas yang sudah dibuat gitu Iya. kan. Karena itu melanggar. Nah, itu kayaknya ada di sosok Ibu Mega. Makanya saya sepakat kalau mendukung tadi kan. Iya. Merangkul anak muda, kemudian memang mendidik anak muda, memberikan satu wejangan dan nama ini loh Le yang benar. Kira-kira Iya. bahasanya gitu kali Ibu Mega ya? Itu Bahasa eyang ke Eyang, anak cucu. dan itu dulu cucunya mungkin. aku nulis itu dan hari itu aku juga ya aku bukan siapa-siapa ya maksudnya ya kita nulis kan sebagai Bukan anak presiden mahasiswa, bukan anak presiden. Jadi, tapi Sebagai kita bertiga mahasiswa nggak ada anak kita- presiden ini kan? nggak ada anak presiden. Nggak ada ya? harus pasti dulu ini. Harus pasti nih. harus klarifikasi. Dan nah itu aku nulis tuh waktu itu tentang Bu Mega dan anak muda. Pada posisi aku bukan siapa-siapa, aku nggak kenal siapapun di keluarga Bu Mega yang inti itu. Tiba-tiba terus setelah itu muncul di media nasional, terus Bu Mega pengen ketemu tuh sama aku waktu itu. Oh, Gitu. waduh, pengen menarik pengen denger ceritanya Gara-gara kenapa kok kamu bisa nulis itu. soal Bu Mega, akhirnya sampai tulisan itu dibaca Bu Mega. Dibaca Bu Mega di media Tiba-tiba nasional, Bu Mega Pengen ketemu. pengen ketemu Seno. pengen ketemu. Pengen biasa. ketemu. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Artinya Tapi nggak gini loh, pernah ini ini bukan aku cerita masalah pengalamanku sendiri, tapi seorang Bu Mega yang mantan presiden, terus ketua umum partai yang gede banget dari besar ini, sekali. itu mau meluangkan waktu. Ketemu Aku yang bukan sama siapa-siapa, siapa?
Dan ini aku yakin terjadi di banyak peristiwa lain. Banyak orang-orang anak-anak muda yang ditemui oleh Bu Mega dengan situasi dia habis bikin karya, habis bikin inovasi, bikin ciptaan untuk negeri, menuangkan pemikirannya, dia Bu Mega mau memberi ruang untuk itu, minimal berarti untuk bercakap-cakap. Kalau isi obrolan di situ gimana Sen? Maksudnya pas ketemu Bu Mega itu poinnya apa sih yang malah aku tertarik kayak kiranya disampaikan Bu Mega ke anak muda sehingga kita juga akhirnya ngerti apa sih yang diomongin Bu Tapi Mega. tenang, tujuan kita bukan nulis kemudian nanti dikasih partai, enggak kan. Kita pengen itu tapi pengen ketemu gitu kan. Yang bahaya kan kayak gitu, kalau nggak tahu nih karyanya apa dan nggak ada kita lihat apa, tiba-tiba jadi ketua partai kan bingung. Apa masa nggak mungkin dong buat tulisan jadi kayak gitu, nggak mungkin dong. Tiba-tiba pas abis nulis tiba-tiba jadi Sen kamu nanti jadi ketua partai 2 hari lagi nggak ada gitu. Nggak Nggak ada cerita kayak gitu ya. Nggak ada. Apa isinya Sen? Apa? Itu Obrolannya apa di situ? kita ngobrol hampir nggak ada tentang politik praktis sama sekali. Ini yang menarik ya. Jadi kita nggak ngomong tentang tukar-menukar kekuasaan, nggak bicara tentang jabatan, nggak bicara tentang apapun itu. Kita bicara benar-benar tentang apa yang aku tulis, bicara tentang pemikiran-pemikiran, Nilai-nilai. bicara tentang proses sejarah Bu Mega itu memberi ruang untuk anak muda, dan titip kepada teman-teman lainnya, anak-anak muda lain, mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman yang masih kerja, masih cari kepastian masa depan. Ini negara ini harus kita jagain bareng loh. Itu pesan yang disampaikan Bu Mega ke aku. Kayaknya ngomongnya gimana Sen? Coba lah. Masa kita Dikit-dikit lah. impersonate. Enggak Kayaknya ini. aku tebak sore juga waktunya tuh kayaknya. Sore kan? ini ngopi sore. Ngopi sore itu, Ngopi sore sore juga. kayak ini. Nah, jadi gini, dari based on experience ini. Jadi aku ngomong based on experience ya, enggak dari apa yang aku lihat di medsos dan seterusnya. Apa yang diframingkan oleh orang-orang tentang situasi Bu Mega tadi malam, yang di acara tadi malam Di KPU kemarin. di KPU, Di KPU. bahwa Bu Mega itu nggak menghargai anak muda, arogan ini sih salah gitu loh. Gugur semua dengan tadi Gugur. ya. Cuman Bu Mega itu nggak Empiris idean aja. Bu Mega itu ya nggak pakai TikTok aja, sama kayak nenek-nenek yang kita ya nggak ngikutin mainan anak-anak kecil lah. Cuman nggak seperti itu guys. Tapi nilai-nilai mengayominya ada tetap. Nilai-nilai mengayominya ya ada, dan itu dibuktikan berkali-kali pada saat pencapresan ya memberi ruang untuk anak muda. Pak Jokowi waktu di 2014 juga masih muda. Mas Ganjar hari ini juga di usia politik ya relatif masih muda, nggak untuk politisi-politisi tua. Jadi ya itulah kalau pandanganku tentang tadi malam itu menarik sekali. Bagaimana respon Bu Mega terhadap Kaisang sama Gibran, dan kita membahas soal adab dan bagaimana Bu Mega ternyata yang hari ini mungkin di sosial media ataupun banyak orang-orang yang merespon anak muda ya, yang mengatakan mungkin Bu Mega terkesan ini yang nyetir Pak Ganjar atau yang nyetir Pak Jokowi atau yang bikin Pak Jokowi akhirnya anak-anaknya suruh keluar semua karena faktor ini. Ternyata nggak seperti itu. Seno telah pernah mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa ketemu sama Bu Mega walaupun bukan siapa-siapa, dan ternyata tahu soal bagaimana apa yang diobrolkan. Dan Bu Mega ketika Mas Gibran pun akhirnya lompat gitu ya, ataupun keluar gitu ya, akhirnya tetap kan juga menerima dengan baik dan juga penuh dengan keadaban. Iya, padahal berhak juga kalau Bu Mega misalnya mengambil sikap lain. Bisa aja nggak mau salaman, tapi ternyata tidak melakukan seperti itu kan. Tapi kan nggak seperti itu. Itu sosok ibu berarti. Dan itulah yang makanya nyambung sama pidatonya Pak Ganjar waktu di KPU kemarin. Beliau bilang tentang bahwa ini akan menjadi seperti aliran air yang ini basicnya batin. Sehingga politik itu bukan sekedar kalkulasi hitung-hitungan buat Pak Ganjar ya. Kalau bicara kalkulasi hitung-hitungan aku nggak ngerti. Mungkin pada waktu namanya lagi rame di bursa capres. Kalau main aman, mungkin nggak akan Pak Ganjar itu bicara tegas tentang sikap-sikapnya gitu. Kalau bicara pertimbangan elektoral. Tapi hari ini karena yang dibicarakan adalah menggunakan batin. Ini Pak Ganjar berani melakukan itu. Di pidato kemarin itu menggunakan rasa, Pak. Iya. Nah, beda dengan pemikiran orang lain yang mungkin mikir politik itu kita santuy lah, kita nggak secara ideologis itu jangan pakai perasaan. Ini beda. Pak Ganjar kok dari pidatonya ini politik rasa. Nggak ada kalkulasi ya? Nggak bicara sekedar, bukan kalkulasi pasti ada. Nggak, maksudnya nggak ada tukar tambah gitu, nggak ada kan? Karena rasa tadi kan, bukan sekedar kalkulasi. Bukan sekedar. Kalkulasi itu part of rasa ini. Kalau kita lihat pidatonya Pak Ganjar di KPU kemarin, dan itu pernyataan sikap statement sebagai seorang capres yang harus punya visi tentang politik masa depan, tentang bagaimana mengelola demokrasi kita. Yang aku bicara demokrasi substantif tadi itu, tadi malam itu
political speech-nya itu. Oh, bicara makanya kenapa hujan turun. Iya kan? Karena itu kan pesan sudah diterima. Oh, pesan dari rasa hujan itu udah diterima. Rasa sudah sampai di langit kan. Ya, kita dinginkan, ya kan? Karena ada ternyata yang menyentuh langit itu kan. Iya kan? Menyentuhnya langit. Bukan menyentuh mahkamah gitu. Menyentuh langit kan. Iya. Makanya happy-nya tulus. Pendukungnya juga tulus. Yes. Kita melihat Rona itulah. Jadi itulah peristiwa kemarin malam yang sepertinya banyak sekali part-part di dalam peristiwa kemarin malam yang kita bisa ambil pemaknaannya, ambil hidden message-nya itu kira-kira ada apa segala macam di situ, dan ternyata teman-teman jago juga ya untuk menafsirkan ini. Emang juru tafsir apa juru bicara? Ini bukan ini bukan soal jago ya. Ini tapi soal memang natural alamiah manusia yang bisa punya perasaan dan menggunakan perasaannya gitu kan. Ya, kalau kita menggunakan perasaan juga akhirnya perasaan itu nyampe ke orang yang ada di sekitar situ. Iya. Dan itulah yang disampaikan. Betul. Ya. Jadi kecemasan dan kepanikan atau paranoia itu nggak disalahgunakan. Ya udah, itu sebagai sisi manusia, tapi kita punya sisi keadilan. Kita punya sisi semacam bahwa ini harus di tempat yang benar gitu kan. Dan semalam itu kan berarti kita satu frekuensi, makanya disambutlah oleh hujan itu. Mungkin semua masyarakat merasakan hal yang sama. Ya, pada berdoa. Ini sepertinya juga mau mendung nih kayaknya. Ini mau hujan juga ya. Ya jangan sampai mendung demokrasi. Itu Caimin tadi malam. Caimin tuh seru juga tuh. Kalau ada yang curang, teriakin curang bareng-bareng. Nggak tahu tertuju ke siapa itu. Tapi Caimin bilang gitu. Kalau hujan ya saatnya kita nanti masuk ke dalam. Iya. Ini kayaknya udah mau hujan, kita harus beres-beres dulu teman-teman. Biar nanti kita nggak kehujanan. Tapi hujan beneran kan, bukan hujan air mata kan? Jangan sampai, Bung. Jadi keren banget teman-teman, kita akan ketemu di ngopi sore selanjutnya kayaknya ya. Ngopi sore selanjutnya, siap-siap pulang kantor dulu nih. Dengan rasa kopi yang berbeda-beda. Mungkin beda-beda, bisa pahit, bisa manis, tapi tetap indah untuk Indonesia. Iya, karena kopi nggak pernah mengkhianati. Iya kan? Kenapa gitu? Dia apa adanya, hitam-hitam, pahit-pahit, manis-manis. Dia netral, tafsir aja yang membuatnya memihak kan. Nah, tafsirnya apa nih? Jangan sampai ini kopi udah manis dibilangnya kurang gitu kan. Yang diselain kopi, padahal kan ada gula di situ kan. Jadi kopi ini kadang-kadang ada banyak pengetahuan yang kita bisa belajar. Jadi sederhana. Nggak mungkin pagi kopi, malam teh. Oke, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Thank you. Sampai ketemu lagi.